Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, pada saat ini kita tengah berada pada bulan Muharram. Dan pada hari ini kita tengah berada pada hari yang ke-10 atau yang kita kenal dengan hari Asyura. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, tahukah sahabat bahwasannya bulan Muharram itu bukan hanya bulan yang mulia, akan tetapi di dalam bulan ini juga terdapat peristiwa tragis yang mengenaskan yang pernah terjadi, khususnya pada tanggal 10 Asyura. Peristiwa tersebut adalah peristiwa Karbala atau sejarah tragedi Karbala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, pernahkah sahabat mendengar sejarah tragedi Karbala? Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah di Gurun Karbala, Irak, terjadi sebuah pertempuran yang mengubah arah sejarah Islam, di mana Husain bin Ali, cucu baginda Nabi Muhammad SAW, berhadapan dengan pasukan Umayyah dalam konfrontasi yang mencerminkan keberanian dan pengorbanan yang tidak tergoyahkan. Lebih dari sekedar pertempuran, tragedi Karbala memberi kita pelajaran tentang pentingnya berdiri untuk kebenaran, bahkan dalam menghadapi tantangan besar. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, tragedi ini bukan hanya menjadi tonggak dalam sejarah Islam, tetapi juga menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin berjuang melawan ketidakadilan. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, sejarah tragedi Karbala. Sejarah tragedi Karbala adalah konflik bersejarah yang terjadi pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah atau 10 Oktober 680 Masehi di Irak. Pertempuran ini yang juga dikenal sebagai Hari Asyura melibatkan pendukung Husain bin Ali, cucu baginda Nabi Muhammad SAW, dan pasukan Yazid bin Muawiyah dari kekhalifahan Bani Umayyah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dilatar belakangi Husain menolak berbaiat pada Yazid bin Muawiyah yang dianggap sebagai pemimpin yang merusak prinsip-prinsip Islam. Saat itu pasukan Husain terdiri dari 128 orang, termasuk kerabat dekat Nabi Muhammad, beberapa wanita dan anak-anak. Sementara pasukan Yazid bin Muawiyah berjumlah antara 4.000 hingga 30.000 pasukan. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, bagi umat Islam, mereka yang gugur dalam pertempuran ini dianggap martir, dan Husain mendapatkan gelar Sayyidus Syuhada. Setiap tahun, komunitas Syiah, Alawi, dan sebagian Sunni merayakan 10 hari pertama Muharram dengan upacara duka yang mencapai puncaknya pada hari Asyura. Walaupun skala pertempuran tidak besar, akan tetapi dampak politik dari ideologisnya sangat signifikan, menjadikannya titik penting dalam sejarah dan tradisi Syiah. Tragedi ini juga memicu melemahnya legitimasi politik pemerintahan Daulah Umayyah, memicu pemberontakan
dan jatuhnya kekuasaan Bani Umayyah. Peristiwa ini juga membentuk identitas sosial dan agama Syiah hingga saat ini, dengan keyakinan bahwa pengorbanan Husain merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan titik balik penting dalam kebangkitan umat Islam. Dampak tragedi Karbala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, pertempuran Karbala, tempat Husain bin Ali gugur, dianggap sebagai puncak penderitaan dan penindasan kaum Syiah. Pembunuhan cucu Nabi Muhammad ini sangat mengejutkan umat muslim dan merusak citra Yazid bin Muawiyah. Sejarawan Houting menggambarkan Karbala sebagai contoh unggul dari model penderitaan dan kemartiran Syiah. Bagi kaum Syiah, Husain dianggap berkorban untuk melindungi Islam dari korupsi dan tirani. Sedangkan bagi Sunni, peristiwa tersebut diingat sebagai tragedi yang besar. Karbala memiliki dampak yang sangat dalam budaya Syiah dan mempengaruhi berbagai peristiwa bersejarah seperti revolusi Islam di Iran dan pemberontakan Qatif 1979 di Arab Saudi. Slogan populer selama revolusi Islam Iran adalah "Semua hari adalah Asyura dan semua tanah adalah Karbala", mencerminkan kepentingan dan pengaruh Karbala. Ada beragam pandangan sejarawan tentang Husain dan pemberontakannya. Beberapa berpendapat bahwa Husain berjuang untuk kebenaran dan keadilan, sementara lainnya menggambarkan pemberontakannya sebagai upaya ambisius yang prematur. Ada juga yang berpendapat bahwa Husain tidak mencari kemartiran, tetapi hanya ingin mengekspos penindasan rezim Umayyah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dalam pertempuran Karbala, Sayyidina Husain, para pengikut dan keluarganya, kecuali sejumlah perempuan dan putranya Ali Zainal Abidin Al-Sajjad, dibantai dan kepala Sayyidina Husain dipenggal, lalu ditaruh di sebuah wadah semacam mangkok besar. Sesudah itu kepala Husain dibawa ke Damaskus dan diserahkan kepada Yazid bin Muawiyah. Konon saat melihat potongan kepala tersebut, Yazid berduka dan menangis. Akan tetapi informasi lain menyebutkan bahwa Yazid justru senang dan merasa puas. Beberapa waktu kemudian, Yazid menyerahkannya kepada Zainab yang diusirnya agar membawa kepala itu ke Mesir. Menurut satu versi, perempuan ini lalu menguburkan kepala Husain itu di Kairo, Mesir. Kuburan itu berada di tempat yang kini dikenal dengan nama Masjid Husain, sementara tubuhnya dikuburkan di Karbala, Irak. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dari kisah di atas, semoga kita bisa mengambil sebuah ibrah dan hikmah sebagai bekal kita untuk mengarungi kehidupan ini, agar bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik dan lebih baik lagi, sesuai dengan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti jalannya dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.